welcome back to my channel. Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube Irma Nurhidayati Stories dengan cerbung yang berjudul Satu Atap, Dua Hati, karya Irma Nurhidayati. Jangan lupa dukung aku untuk terus mengembangkan channel ini dengan cara share, komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Safira dengan telaten membersihkan tubuh Nita, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Semua ia bersihkan tanpa ada rasa jijik sedikit pun. Air mata mengalir begitu saja dari kedua sudut mata Nita. Menantu yang selama ini ia zolimi, ternyata dialah yang peduli di saat dirinya sakit. Ingin rasanya ia berlutut di kaki menantunya itu. Hanya saja semakin hari kesehatan tubuhnya semakin menurun. Safira segera menghapus air mata sang ibu mertua. Wanita itu duduk di samping ranjang seraya menggenggam tangan Nita. Mengapa Bunda menangis? Apakah saat terlalu kasar membersihkan tubuh Bunda? Nita menggeleng singkat. Maaf. Maaf? Maaf untuk apa, Bunda? Ditanya seperti itu, air mata Nita semakin deras mengalir membasahi pipi. Maaf, karena sudah banyak menyakiti. Saya sudah memaafkan. Sekalipun Bunda tidak memintanya. Semua salah saya juga. Tidak bisa menjadi menantu dan istri yang baik untuk kalian. Sudah, Bunda jangan berpikiran macam-macam ya. Insya Allah, saya akan merawat Bunda sampai sembuh. Sayang, panggil Yusuf. Safira melirik pada Yusuf. Iya, Bi. Yusuf tidak berkedip. Kala memandang wajah sang istri yang begitu meneduhkan hati. Bodoh, satu kata yang pantas untuknya saat ini. Di saat lelaki lain mencari dan memimpikan wanita seperti Safira, dirinya malah menyanyiakannya dan hampir saja kehilangan wanita itu. Masya Allah, terbuat dari apa hatimu, Umi? Aku tidak yakin di dunia ini akan menemukan kembali sosok wanita sepertimu. Dari awal, seharusnya aku banyak-banyak bersyukur, karena semesta sudah mempertemukan dan menakdirkan Umi untukku. Bukan malah menorehkan luka yang tak kunjung selesai. Safira bangkit dari duduk, lalu berjalan mendekati Yusuf. Sudah berapa kali Abi berkata seperti itu? Abi, takdir dan semesta menakdirkan sepasang insan di bumi bukan tanpa alasan. Tentunya tidak ada hubungan yang tidak akan pernah lepas dari masalah. Tentunya ujian demi ujian akan silih berganti datang agar kita tahu seberapa kuat genggaman kita bersama pasangan. Kesalahan Abi fatal, Umi. Abi sudah berpoligami tanpa mempelajari ilmunya terlebih dulu. Abi sudah banyak menyakiti Umi. Umi ikhlas, Bi. Bukankah Umi sudah sering bilang, kalau manusia itu tidak akan pernah luput dari hilaf dan dosa. Semua balik lagi pada diri kita. Mau tetap seperti itu, atau perlahan berubah menjadi lebih baik. Yusuf memeluk Safira. Ia tidak akan pernah bosan untuk mengucap maaf pada wanitanya itu. Yusuf sadar, kesalahan yang telah dilakukannya cukup fatal. Bahkan mungkin tak akan termaafkan bila posisi Safira berada di wanita lain. Yusuf melepaskan pelukannya. Lelaki itu berjalan mendekati Nita dan langsung duduk di sampingnya. Dulu, saat aku ingin menikahi Safira, Bunda orang pertama yang tidak setuju. Dengan berjalannya waktu, akhirnya aku bisa meyakinkan Bunda.
Lalu saat lama Safira tak kunjung hamil, Bunda juga orang pertama yang selalu membuat kupingku panas di setiap harinya. Sampai pada akhirnya, aku menuruti kemauan Bunda untuk berpoligami tanpa tahu ilmunya terlebih dulu. Aku kira setelah menikah lagi, semua akan damai dan indah. Lagi-lagi Bunda turut campur dalam rumah tanggaku dengan berat ke salah satu menantu. Bunda rela melakukan berbagai macam cara, bahkan hampir saja membunuh cucu Bunda sendiri. Abi, semua sudah berlalu. Jangan mengungkitnya kembali, liris Safira seraya menyentuh bahu sang suami. Akan tetapi, Yusuf pura-pura tidak mendengar perkataan Safira. Lelaki itu tetap mengeluarkan segala unek-unek yang ia rasakan di kedalaman hatinya. Memang benar, surga itu ada di telapak kaki ibu. Benar pula, jika kebahagiaan dan kesuksesan seorang anak itu ada pada doa dan ridho orang tuanya. Tetapi bukan berarti Bunda bisa seenaknya mencampuri rumah tanggaku. Karena tidak akan ada rumah tangga yang bahagia bila di dalamnya ada campur tangan orang tua dan mertua. Jadi Yusuf mohon pada Bunda, stop mengatur hidup Yusuf. Biarkan Yusuf memilih dan menentukan jalan hidup Yusuf sendiri. Dan lihatlah, pilihan Yusuf adalah pilihan terbaik untuk Bunda. Dia melupakan segala rasa sakitnya di masa lalu demi menunjukkan baktinya kepadamu. Keesokan harinya, Safira berbelanja kebutuhan bulanan di pasar tradisional yang berada tak jauh dari rumahnya. Wanita itu dengan lihai memilah dan memilih kebutuhan pokok apa saja yang dibutuhkan oleh keluarganya untuk 1 bulan ke depan. Kasian banget ya, istri seorang pengusaha kaya dibiarkan berbelanja di tempat kumuh seperti ini. Ups, dia kan memang berasal dari tempat kumuh juga. Jadi tidak heran sih. Almira, Safira tampak terkejut saat tiba-tiba wanita itu sudah ada di hadapannya. Iya, ini aku. Kenapa Mbak Safira terkejut? Memangnya aku ini hantu dengan wujud yang menakutkan ya? Tenang saja, aku tidak akan pernah menggigitmu kok, ucap Almira seraya tertawa lebar. Tak dipungkiri, rasa takut di hati Safira begitu besar. Hal utama yang paling ditakutkan adalah keselamatan janin yang tengah dikandungnya. Wanita itu takut Almira akan berbuat nekat melakukan berbagai macam cara untuk bisa menggugurkan kandungannya. Kamu sedang apa di sini, Al? Apakah kamu kesini diantar Mas Yusuf? Jangan pura-pura polos, Safira. Tentunya kamu sudah tahu bagaimana hubunganku dengan Mas Yusuf, kan? Jangan bahagia dulu, karena aku bisa menukar posisimu saat ini dan mengembalikanmu menjadi gembel yang sejati. Apa maumu, Al? Tolong, jangan pernah mengganggu dan menyakiti janin yang ada di dalam rahimku. Mengapa tidak? Jika dengan itu bisa membuatku bahagia dan membuat hidupmu jauh lebih menderita. Istighfar, Al, aku sayang padamu, tetapi mengapa kamu malah membenciku? Tidak seharusnya kita sesama muslim saling menyakiti. Apalagi aku dan kamu yang sama-sama berstatus sebagai istrinya Mas Yusuf. Seharusnya kita kompak dan saling menjaga, bukan menyakiti dan saling menjatuhkan seperti ini, ucap Safira dengan sangat hati-hati. Wanita itu tidak ingin memancing keributan dengan Almira, apalagi di depan umum yang mungkin saja banyak orang yang mengenalinya. Kamu tidak usah berpura-pura peduli padaku. Jangan pula berpura-pura tidak tahu dengan apa yang terjadi padaku dan Mas Yusuf. Hentikan sandiwaramu itu. Dan mari kita sedikit bermain denganku. Apa maksudmu, Al? Jika aku tidak bisa memiliki Mas Yusuf, maka tidak akan kubiarkan satu orang pun memilikinya, termasuk kamu. Jadi, jangan senang dulu dengan posisimu saat ini. Kapan saatnya kamu akan merasakan berada di posisiku saat ini? Almira, jangan mendendam seperti itu. Alangkah baiknya kita saling memaafkan dan merangkul. Walaupun sekarang ini kamu bukan lagi istri Mas Yusuf,
tetapi kita masih bisa saling mendukung. Maaf, tujuanku bukan untuk itu, melainkan untuk menghancurkan dan membuatmu jauh lebih menderita dariku.